Kalau dicabut anak-anak gimana? Anak-anak dialihkan ke saya. Makanya ya itu aku gak mau bahas nih guys, gak mau bahas. Tapi yang jelas makanya ya itu mantan karyawan saya kok jahat gitu ya, nggak mikir kita punya anak asuh gitu, nggak mikir kondisi anak-anak kita, padahal mereka itu yang preskon punya anak loh, punya anak semua gitu guys. Jujur nih sebenarnya agak sedih sih, karena waktu itu kan sempat, karena yang namanya yayasan independen itu kan gak ada donatur ya guys. Waktu itu emang kondisi keuangan itu lagi bener-bener YT itu lagi turun kan, YT lagi turun. Cuman untuk bayar gaji lah, cukup lah kalau bayar gaji gitu, bayar yayasan pengasuh anak-anak itu cukup. Nah, waktu itu saya ada kuliah, ya kan aku kuliah kan ya, aku belum bayar semester tuh ceritanya, belum bayar semester, 1 semester belum dibayar. Nah, udah gitu kan 1 semester aku totalnya berapa ya, 12 juta ya, 12.800.000. Nah, posisinya itu bulan Oktober ya, Ibu P itu udah tidak aktif waktu itu, udah nggak aktif karena dia sakit ya, jatuh. Jadi dia dari naik shuttle bruk aja jatuh di Jogja, bukan lagi kerja ya, nggak lagi kerja, nggak ada urusan sama kerja. Tulang ekornya patah dia tuh, dia operasi kan. Ya udah, terus kan dia nanya waktu itu, saya apa kan dia udah nggak aktif kerja, gaji berapa kata dia gitu. Masih full lah aku bilang. Terus bahkan kan dia biasa Jogja Jakarta ya, kan di Jakarta tuh dia biasanya kalau dia ke Jakarta aku suka tambahin transportasi, biaya transportasi aku tambahin, jadi gaji plus transportasi. Nah waktu itu karena aku kasihan kan sama dia, udah nggak apa-apa gajinya tetap segitu. Terus dia jawab, tapi kan aku nggak ke Jakarta, udah nggak apa-apa gitu. Terus bahkan aku maaf ya Allah ya, aku nggak mau ngungkit kebaikan, tapi aku sekedar sharing aja. Waktu itu aku itu ngasih uang sekolah untuk anaknya dengan posisi aku pun belum bayar kuliah. Kemarin aku sempat chat di i.gram tentang chatan kita, yang aku bilang nggak apa-apa mam, yang penting prioritasin sekolahnya anaknya dulu, kalau aku nanti gampang, aku bilang gitu. Jadi aku posisi belum bayar kuliah, aku memprioritaskan anaknya Ibu P untuk bayar sekolah gitu. Itu deh guys pokoknya. Makanya agak sedihnya, saya kenal beliau itu dari 2012, kan mama saya meninggal itu 2012. Dia itu dulunya instruktur, terus nggak berapa lama dia terbang lagi karena dia faktor umur kan udah tua, di PHK itu. Dia di PHK, inisial A juga teman satu angkatan saya juga di PHK guys dia. Nah pada minta kerjaan ya kan sama kita, ya kan kita kasih ya. Maksudnya Ibu P itu, maaf ya guys, Ibu P itu kan bendahara bagian keuangan, tapi dia itu nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai Excel dia. Tapi nggak apa-apa, saya terima dia gitu. Maksudnya dia kalau pakai Excel, kalkulasi jumlahnya itu pakai kalkulator gitu. Jadi ya gitulah guys, dia nggak bisa menggunakan laptop. Saya masih terima, nggak apa-apa, yang penting kan kita kerja bareng sama-sama.
Terus apalagi, kayak banyak hal yang dia nggak paham ya nggak apa-apa, namanya juga kita kan mantan pramugari ya. Mantan pramugari basicnya pasti kan bukan orang kantoran ya, jadi ya nggak akan paham, tapi ya nggak apa-apa, yang penting mau belajar gitu. Jadi dia ikut sama saya 3 tahun ya kalau nggak salah ya, kurang lebih 3 tahun, dari bulan Oktober sampai bulan Desember. September Oktober, dari September Oktober November Desember ya kan. 4 bulan itu dia tidak kerja tuh guys, nggak kerja karena kan dia udah nggak bisa jalan ya. Tapi saya masih gaji dia full sampai akhirnya dia dinonaktifkan karena dia tidak menjalani SOP dengan baik, dengan benar. Ya saya tegur, emang betul saya tegur. Kan kita tegur juga bahasa manusia ya, bukan bahasa binatang, itu kan bahasa manusia. Saya telepon gitu, saya tegur kesalahannya. Katanya dia sakit hati ya, kan bingung ya. Maksudnya ya namanya orang salah ditegur wajar, bener gak sih? Namanya saya leadernya, saya nggak mau dibilang bos sih, saya leader lah ya, saya leader. Negor nih kesalahan anak buahnya, buat saya hal yang wajar. Kalau mau nggak ditegur, punya anak buah aja biar bisa diatur-atur gitu, maksudnya saya. Kita ada bukti chat, WA, rekaman suara, rekaman telepon, terus Zoom. Waktu Ibu P sama PH saya Zoom juga, ada Zoom tuh. Jadi jangan dibilang sakit hati karena main fisik ya, nggak ada yang main fisik, kagak ada. Kan jadi dia kan di Jogja, saya kan di Jakarta. Kita telepon nih, assalamualaikum gitu, kita bilang, Bu kenapa gini, kan wajar ya. Kalau buat saya wajar, namanya kan salah gitu. Jadi kalau misalnya saya masih disalahin, ada orang yang menyalahkan saya, nggak apa-apa, saya emang nggak cari pembenaran. Terus katanya beritanya udah redup, itu yang saya harapin, beritanya redup udah. Kak Novi ada ODGJ dikurung selama 10 tahun, di mana Kak? Bentar aku screenshot. Kak, di mana Kak? Nggak pernah salah, nggak pernah salah kalau negur yang salah meskipun lebih tua dan iya. Kalau menurutku ya, misalnya gini, contoh, aku punya kakak kandung, kakakku salah misalnya, lah kita tegur ya, lain kali jangan kayak gitu-gitu, ini gini, yang bener kayak gini, nanti ada apa-apa berabe gitu. Masa nggak boleh? Kenapa? Masa nggak boleh? Kan lucu ya. Buat saya suatu hal yang sangat wajar sih ya, negor gitu ya. Apalagi tuh ada ODGJ, Kak Novi please, ada ODGJ 2012, sepupu saya, ibunya, nenek-nenek sekarang dikurung. Di mana tuh Kak? Aduh, di mana tadi yang komen tuh? Assalamualaikum, boleh buka DM-nya. Info jadi banyak bener nih.
Mana tuh tadi yang info? Hilang. Banyak ODGJ ya guys. Kalau deket aku bawa pagi ini. Aku bawa ya. Di Purwakarta Pleret kak, kirimin fotonya kak. Di DM aku. Aku bawa pagi ini ya. Aku pagi ini jalan. Di mana kak lokasinya? Itu di Pasung atau gimana kak? Lagi berasa video call. Ya maaf ya, ini bukan kita masuk cantik ya, ini karena mata saya minus, jadi saya harus deket gitu supaya kebaca komenan kalian. Kalau jauh gini nggak kelihatan gitu, jadi jangan dibilang sok cantik maju-maju ke depan begitu. Mana tadi yang komen? Kak mau dibantu nggak kak? Itu gimana kak? Dikurung apa tuh? Dikurung di kamarnya, malah rumah neneknya udah. Iya kak, maksudnya dipasung atau di kunci doang gitu maksudku. Jadi candu tiap sahur nontonin teteh. Kemarin mah kita kagak sahur guys, kagak bangun kita. Pokoknya kalau aku nggak live guys, berarti aku nggak sahur ya, ketiduran berarti aku ngantuk. Sebenarnya udah dibangunin sama bibi, tapi nggak kebangun, lemes bener. Kita mah walaupun sahur ketimbang minum air putih lumayan lah, seger lah ya guys ya. Saudara saya ODGJ, tolong teh. Di mana kak? Pokoknya sekebon sawit. Maksudnya? Pokoknya sekebon sawit. Yang penting udah niat, udah sahur teh, udah. Masya Allah. Kok Masya Allah? Di sini ODGJ, kasihan kak. Kak, itu kak yang komen, boleh nggak kirimin fotonya kak? Mana ya tadi tuh? Itu kak DM kak. Assalamualaikum Mbak Novi, ada anak dan ada nggak boleh bayi-bayi diadopsi. Ngapain kamu urus lah, tanggung jawab sama anaknya. Sembarangan nyari adopter bisa di penjerong kamu, nggak boleh kamu kayak gitu. Anak kok disebar-sebar di live, aneh, nggak mau saya. Mana tadi tuh? Suka marah-marah. Teh Novi ada ODGJ di sini. Iya, di mana kak itu? Di sininya di mana kakak? Ini aku sambil baca-baca. Mana tadi yang komen? Ada ODGJ. Banyak kali, susah kali loh aku bacanya ini. Mana mbak tadi info ODGJ katanya perempuan. Ya itu loh, yang tadi yang komen itu laki-laki bilang mau adopsi anak aku, nggak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kayak mana nawar-nawarin anak di kayak gini? Saya juga nggak mau, nggak ada minat saya. Nggak boleh kamu kayak gitu, anak tuh harus ditanggung jawabin.
Tadi ada yang typing. Jangan iya, kita nggak akan mau kayak gitu, kita nggak mau nerima kayak gitu ya guys. Jadi ini ada yang ini, Kak boleh ini nggak Kak, boleh di ini nggak Kak, di DM ya Kak, DM Kak, tolong DM, di DM ya Kak. Jadi ada salah satu orang, dia itu inisialnya M, ya kan. Nah, dia itu orang Bandung. Nah, ada tuh di YT aku, ada di videonya. Pas saya viral, si Mas G itu preskon, kan VT-nya nyebar tuh. Adalah dia komen, ya kan, dia komen, saya udah tahu Tenovi kayak gimana, cuma konten doang apa segala macem, katanya gitu. Dibalas lah sama netizen, kita bisa buka kedoknya, katanya gitu kan. Dibalas lah sama netizen, gas buka aja gitu kan katanya. Terus ada lagi netizen yang komen, emang kamu dibantu apa? Jadi dia seolah-olah bilang dia nggak terima dibikinin konten itu, katanya sempat ada selisih paham sama aku, dia intinya ngomong kayak gitulah. Terus ada netizen lagi yang komen, emang judulnya apa, katanya. Nggak tahu, saya udah nggak peduli, katanya. Aku penasaran kan, ini yang mana si mbak ini kan inisial M, yang mana, orang Bandung katanya, urusan soal anak dia ngomongnya gitu. Nah terus saya bilang, mbak tolong buka DM saya, kalau emang ada urusan selesaikan sama saya baik-baik. Aku lihat lah si ini, aku bilang, kan aku chat si Nadia kan ya, aku telepon Nadia, Nat ini yang mana Nat gitu. Terus kata si Nadia, ini loh yang dia boleh nggak sih ini, ngejokul anaknya di Facebook. Itu dia share. Terus aku langsung balas aja komen, kayak, duh mbak, gimana saya nggak mau marah, awalnya bilang kalau misalnya itu kayak terpaksa ya, maksudnya dia nggak sengaja untuk memberikan anak tersebut, tapi ternyata dijokul guys. Siapa yang nggak marah? Akhirnya yang ngerawat ini kan udah sayang banget kan ya, udah sayang gitu, walaupun yang ngerawat ini udah punya anak, jadi dia cuman kasihan doang gitu. Dia kasihan sama si anak ini karena maaf ya, katanya ya, aku nggak tahu, katanya waktu pertama diambil katanya ingusan, terus busikan ya kulitnya, jokul tuh jual gitu. Nah kondisi rumahnya juga nggak jauh sama si ibu ini yang lapor kayak gitu. Jadi ya saya marah loh, maksudnya orang tua kok tega gitu, kok kayak gitu gituin anaknya, ya saya marah lah ya. Terus tanda tangan tuh kan ada bapaknya juga kan, ada suami istri itu sama ada bapaknya nih, ibu. Ini saya akan tayangkan di YouTube di YT. Aku tanya sama dia, ada masalah nggak? Dia bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, jadi pelajaran untuk orang-orang aja katanya, supaya nggak kayak saya, memperbaiki, kata dia. Pas tayang tiba-tiba dia marah-marah, sedangkan kita udah ada izin tayang. Terus udah gitu dia cerita kalau dia tuh mental disorder, jadi ada gangguan jiwa juga. Iya YT sorry gitu guys, ada kok di videonya, belum, nggak ada kita take down, nggak ada kita hapus, itu real semuanya. Ibunya itu minta duit sama orang yang ngerawat. Terus kenapa diblok sama yang ngerawat? Soalnya si ibunya itu suka marah-marah, yang namanya juga agak-agak ODGJ kan ya. Ada kok di Bandung, boleh lihat, ibunya inisialnya M. Dia marah-marah lah tuh ya di VT,
saya sama suami saya ketawa-tawa, Teh Novi ada masalah kayak gini. Aku langsung, ini saya salah apa bu? Kan ibu yang minta tolong sama saya, kan ibu yang ngehubungin saya ya, gitu. Judulnya apa? Udah nonton? Iya tuh udah ada nonton kan? Judulnya apa ya? Pokoknya ibu ngejokul anak deh intinya. Jadi anaknya itu sampai kurus banget waktu diserahin itu. Jadi dia nulis di pace book ya. Dia bilang ini, siapa yang mau merawat anak saya gitu-gitu guys. Itu ada buktinya semua. Waktu awalnya dia ngelaporin gak kayak gitu ceritanya. Gitu. Ini kan orangnya ini udah komen ya, berarti penggiringan omongan publik kan. Itu saya udah DM tapi nggak direspon sama dia. Ya saya minta pertanggungjawaban sih omongannya dia. Saya salah apa gitu. Yang minta tolong kan dia ya. Yang minta tolong dia menghubungi saya nggak nyari-nyari dia, kagak ada kita nyari-nyari dia, itu nggak ada. Saya juga nggak kenal ibu itu siapa. Dia marah-marah ngomong kasar gitu. Terus saya langsung bilang, lah bu, kan ibu yang minta tolong ke saya bilang itu. Terus sekarang saya disalahin, kan izin tayang udah ditandatangani nama ibu. Kan saya bilang gitu kan izin tayang udah ditandatangani sama ibu. Terus saya salah apa? Kan udah ini semua. Terus gila udah tayang malah saya dimaki-maki. Ya kan nggak mau lah kita dimaki-maki ya. Si ibunya itu cerita dia ada anxiety mental disorder. Dia ceritanya gitu. Teh Novi Abah Sulaiman siapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku belum sholat subuh guys. Kebanyakan cerita. THR nanti, THR mulu. Subuh dulu ya guys. Aku belum sholat subuh. Kita mah rumpi-rumpi jadi lupa waktu kita mah ya. Lupa. Sholat dulu ya. Kalian juga jangan lupa sholat. Kita ngobrol-ngobrol. Sholat juga tetap harus jalan. Ya. Jangan lupa sholat. Kita mau puasa kagak sholat mah kayak makan gak ada lauknya. Gak enak kan? Nah, puasa harus sholat. Biar berasa tuh lauk-lauknya. Ya bu guru. Wah dikata kita guru kali. Ya, sehat-sehat ya semua ya. Besok kita live lagi. Sahur. Kalau kagak sahur, kalau nggak live berarti nggak sahur kita. Pokoknya patokannya itu aja lah, ya. Kagak jualan parfum, libur dulu, habis parfumnya. Ya. Jadi sholat ya. Kebanyakan ngomong nih kita. Jangan lupa sholat semuanya. Assalamualaikum. Jawab, itu semua jawab. Waalaikumsalam, gitulah. Assalamualaikum. Dosa kagak jawab. $3.600 yang nonton satu nggak jawab, nanti ditagih di akhirat. Udah belum? Waalaikumsalam gitu. Udah belum? Dijawab lagi udah. Cepet waalaikumsalam yang belum, nanti keburu dosa.
Udah ya. Maksa amat ada yang komen nih namanya salam kan harus dijawab ya. Kan kita sebagai udah ngomong mulu. Bye-bye semuanya. Sarangyo dong semuanya. Sarangyo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Sarangyo. Bye-bye. Bye. Dadah. Kok masih lihat? Kok masih ngeliat? Bye-bye. Ya udah, astagfirullah.